Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ririn Farida, Guru SMA Negeri 2 Sidoarjo, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah ya. Bapak Ibu, kita ini memang ya, dalam membina sekolah ini harus semua itu bersinergi. Satu saja tidak sinergi itu sekolah itu bisa tidak karuan ya. Bisa tidak karuan karena satu sekolah ini adalah sistem. Jadi sistem itu ibaratnya adalah sepeda motor atau sepeda pancal atau mobil. Mobil itu kalau ada yang tidak beres satu saja itu nggak bisa. Walaupun di situ yang nggak beres itu pentilnya. Pentil itu ibaratnya Pak Bon misalnya. Nah, kalau nggak ada pentilnya coba mobil nggak ada pentilnya satu aja, jalannya apa? Terseot, seot, leot, kecepatan 120, ya nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Demikian juga kalau rodanya itu kemudian gearnya itu rampal, ibaratnya yang memutar itu adalah Bapak Ibu semua. Nah, itu juga demikian, termasuk yang bagian nyetir, enak bagian nyetir kepala sekolah ini. Yang nyetir juga demikian. Kalau yang nyetir ini tidak tegen, walaupun pentil bannya bagus, kemudian semua gear-gearnya sudah bagus, ya, rantainya bagus, yang nyetir seliat-seliut, nah, pleot-pleot, nobro ini, nobro, akhirnya res nobro abes buyar. Itu ibarat
suatu sekolah. Di sekolah ini ya mari kita atur secara bersama-sama dan semuanya itu bersinergi. Jadi Bapak Ibu, ya harapan kita selama saya di sini, selama kepemimpinan saya, mari kita bersama-sama membina anak-anak didik kita. Karena anak didik itu nggak mungkin, ya nggak mungkin hanya dibina oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, atau salah satu guru. Nggak bisa, harus dibina semuanya, ya, semua secara sinergi. Nah kalau sudah secara sinergi, maka insya Allah jalannya mobil, jalannya sepeda motor atau sepeda itu sangat bagus sekali. Nah, ini saja dari saya, nanti disambung lagi. Karena terima kasih Pak Duduk. Saya masih merasa mendengar kata dokter itu masih asing. Tapi alhamdulillah berkat support Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua, kemarin dikukuhkan dengan IPK 3,92, predikat kumlot atau terima kasih. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bertugas mensosialisasikan budaya positif yang sudah dipesankan Pak Menteri melalui pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya saya berikan tayangan video bagaimana gambaran di sekolah biasanya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Bagaimana Naren terlambat, kemudian dengan posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian posisi kontrol sebagai manajer, kemudian membuat merasa bersalah. Nah, coba panjenengan masuk ke Mentimeter. Mentimeter kira-kira dari yang sudah ditayangkan dalam video tadi, si Naren yang terlambat sama bagaimana posisi kontrol yang dilakukan guru tadi, manakah yang paling efektif untuk melakukan posisi kontrol sebagai guru. Ini sudah saya siapkan Mentimeter, panjenengan bisa masuk menti.com, dimasukkan kodenya 448660605. Nah, di situ nanti panjenengan bisa memasukkan manakah yang paling efektif di dalam video tayangan Naren tadi. Bisa dimasukkan kodenya, nanti biar jawaban Bapak Ibu tampak di layar. Apa yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif ketika kita menghadapi sebuah masalah terhadap anak? Posisi kontrol apa yang tepat dan efektif? Satu aja.
Enggak, satu kalimat aja, buat satu kalimat. Iya. Langsung diketikkan dalam baris pertama aja, langsung diberikan di situ, nanti di submit. Coba diketikkan. Iya. Langsung submit. Oke. Oke, sudah masuk. Kita lihat. Oke, sudah saya cek jawaban Bapak Ibu menuju ke posisi kontrol sebagai manajer ya. Itu adalah memang yang efektif ketika kita menangani masalah siswa. Siswa tidak kita buat sebagai anak yang merasa bersalah sehingga membuat down mentalnya. Siswa tidak merasa malu dengan teman-teman yang lain, tetapi siswa kita buat posisi yang netral dulu, kemudian kita yakinkan apa kesalahannya, lalu kita ajak berdiskusi kira-kira apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena kita sebenarnya sebagai guru ini adalah melanjutkan misi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu ibarat sebuah pertanian, ya. Kita menanam bibit dalam lahan pertanian, di mana seorang petani itu hanya bisa memberikan perawatan kepada sebuah bibit yang kita tanam. Nah, di sini pendidik itu ibarat petani yang menyemai benih tanaman di kebun atau di sawah, yang hanya bisa menyemai, memupuk dan memelihara benih yang ditanam, tetapi tidak bisa mengubah kodrat alam. Misalnya kita tidak bisa mengubah biji jagung tumbuh menjadi kacang hijau, itu akan mustahil. Itu diibaratkan kita sebagai guru, ya, menghadapi murid di kelas. Kita seakan gemes lihat anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan ya ekspektasi kita. Kita ajak olahraga, dia nggak bisa berlari. Kita ajak berhitung, dia tidak bisa melanjutkan hitungan kita seperti itu. Kita gemes sama anak. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena pendidikan itu Bapak Ibu pada hakikatnya hanya menuntun murid dalam menebalkan lakunya sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki. Kita yakini bahwa murid-murid kita semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Namun kita mungkin belum tahu di mana letak kelebihan murid-murid kita. Makanya sekarang ini dibuat kurikulum merdeka. Dalam arti yang merdeka ini setiap murid kita berikan hak yang sama, kita berikan kebebasan bagaimana untuk mereka mengaktualisasi apa yang dimiliki, yang biasanya dituangkan dalam proyek P5 itu. Nah, itu arahnya pendidikan saat ini. Jadi mengapa sih sekarang kita selain mata pelajaran juga ada P5, arahnya ke sana. Jadi kita berikan kebebasan murid-murid itu sehingga tampak bagaimana bakat yang tumbuh, yang sebenarnya itu merupakan kodrat alam yang dimiliki murid itu. Kita nggak bisa menuntut anak-anak
harus dapat nilai 90 di matematika, 90 di bahasa Inggris, karena memang mereka unik, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Tapi kita hanya bisa menuntun, membimbing mereka sehingga suatu saat dia mencapai kekuatan kodrat yang dimiliki. Itu hakikat pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana agar kita bisa menciptakan budaya positif? Sebenarnya budaya positif itu apa? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, budaya positif ini merupakan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, pembiasaan yang ada di lingkungan kita, di mana unsur utama dalam terwujudnya budaya positif itu adalah dengan menerapkan disiplin positif. Kita selama ini kalau mengenal kata disiplin itu identik dengan apa Bapak Ibu? Kalau disiplin itu identik dengan apa? Hukuman. Anak kita buat disiplin, tepat waktu, hadir di sekolah, datang sesuai dengan jam pelajaran, yang tidak datang tepat waktu kita beri hukuman. Itu yang terjadi selama ini, ya. Kita masih salah kaprah untuk kata disiplin ini biasanya identik dengan hukuman-hukuman. Namun sebenarnya arti budaya positif di sini merupakan cara kita dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Budaya positif yang lahir dari disiplin positif itu sebenarnya lahir dari diri kita. Makanya kita bisa dinamakan manusia yang merdeka ketika kita bisa menyadari apa yang baik menurut hati nurani kita. Ketika anak-anak kita buat sadar apa yang penting, apa yang baik bagi diri mereka, insya Allah mereka akan lahir menjadi generasi yang memiliki disiplin positif itu. Makanya posisi kontrol tadi yang ditayangkan di video, di situ menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana langkah-langkahnya anak distabilkan dulu emosinya. Kemudian ditanya apa sih yang membuat Naren terlambat. Kemudian diajak diskusi. Kira-kira ada nggak cara agar Naren tidak terlambat, begitu kan? Sehingga anaknya bisa berpikir sendiri. Kemudian selanjutnya apa? Keyakinan apa yang membuat Naren agar besok tidak terlambat? Nah, dia mungkin saya harus menyalakan alarm Bu, minta kakak saya untuk mengingatkan saya biar bisa bangun pagi. Nah, itu keyakinan-keyakinan yang digali dari murid. Ketika murid kita sadarkan seperti itu, harapannya muncul dari kesadaran murid itu sendiri agar nanti menjadi disiplin positif. Kalau sudah disiplin positif lahir pada murid kita, maka budaya positif itu akan terwujud. Nah, seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam disiplin positif ini pada nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai profil pelajar Pancasila. Apa nilai kebajikan universal di sini? Yang dimaksud nilai kebajikan universal, nilai kebaikan yang diyakini oleh semua orang. Contohnya, kalau kita misalkan menganggap nilai itu baik untuk diri kita sendiri, misalnya contohnya, saya datang terlambat karena saya masih repot di rumah, masak di rumah, itu kan keyakinan menurut diri kita sendiri. Tetapi bagaimana ketika keyakinan itu untuk yang umum, apakah itu baik juga di pandang umum? Lah itu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Maka dari itu butuh keyakinan kelas, butuh keyakinan sekolah, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, sehingga semuanya bisa tahu apa nilai-nilai yang akan kita tuju. Salah satunya Bapak Ibu menuju pada nilai profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, kemudian anak-anak mandiri. Nah, itu salah satu nilai yang akan kita tuju dengan budaya positif yang ada di sekolah ini.
Kemudian agar disiplin positif dapat menjadi budaya positif di sekolah, kita hendaknya memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian teori posisi kontrol, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan segitiga restitusi. Ini semua Bapak Ibu harus kita pahami. Juga adanya kerjasama yang baik antar komponen. Ini akan bekerja bersama mencari sebuah pusaka. Nah, bagaimana teamwork ini bisa mendapatkan pusaka tersebut? Monggo, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Yang lainnya bisa berkuat. Maju, 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 belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri, terus, 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 terus. Belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Kita mencari sebuah pusaka. Bagaimana pendapat panjenengan ketika ada seperti ini? Apa yang ada pada teamwork ini? Mungkin Mbak Aulia bisa memberikan pendapat. Kalau pada teamwork harus ada satu yang memberikan instruksi dan yang lainnya harus percaya dengan apa yang diinstruksikan. Jadi kalau yang menginstruksikan sudah benar tetapi tidak mempercayai yang menginstruksikan, maka tidak akan menjadi teamwork. Dan begitu juga sebaliknya, kalau yang mengarahkan juga tidak bisa memberikan arahan yang tepat, maka teamwork itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Aulia. Jadi memang dalam sebuah teamwork itu ibarat sebuah gerbong kereta. Itu tadi kita melihat ada gerbong kereta, di mana dalam gerbong kereta itu ada driver, ada yang sebagai masinis, juga ada sebagai kondektor yang mengarahkan bagaimana ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, kita tadi melihat bagaimana orang-orang ini bekerja sama. Begitu pula di dalam budaya sekolah. Budaya sekolah tidak akan bisa tercipta dengan baik ketika tidak ada kerjasama antar komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakilnya, guru, sampai dengan tukang kebun, satpam itu harus bekerja sama dengan baik. Ketika semuanya bekerja sama dengan baik, maka teamwork atau budaya positif yang ada di sekolah itu bisa terwujud. Itu makna dari permainan kita baru saja. Kerjasama yang baik antar komponen yang tadi sudah kita peragakan melalui gerbong kereta, di mana ada 5 orang dalam gerbong kereta. Yang di depan, tengah itu semua kita tutup matanya. Yang belakang yang menjadi pengarah atau pemimpinnya yang belakang. Ketika itu ada kerjasama yang baik, yang lain nurut apa kata perintah dari yang di belakang sebagai pemimpin tadi, gerbong itu juga berjalan dengan baik dan akan dapat mencapai tujuan sama. Itu ibarat budaya yang ada di sekolah kita. Ketika pimpinan kita di sekolah ya memiliki visi, misi, kemudian yang lain mendukungnya dan ikut bersama-sama mewujudkan visi itu, maka visi akan tercapai. Namun ketika tidak ada kerjasama yang baik, nggak mungkin seorang pemimpin bisa berjalan sendiri. Nggak mungkin pula ketika andaikan tadi kereta tadi semua kan ditutup matanya, kemudian yang belakang yang sebagai pengarah saya ambil, kira-kira bisa mencapai titik yang dituju apa tidak? Tidak bisa. Itu gambaran dalam sebuah organisasi. Jadi ada kerjasama teamwork yang baik untuk mencapai sebuah visi. Itu gambarannya bagaimana permainan kita tadi dengan gerbong kereta api. Kemudian Bapak Ibu, ini menurut
William Glasser untuk memutuskan suatu tindakan, sesungguhnya manusia itu memiliki kontrol dalam dirinya sendiri. Meskipun kontrol itu mungkin dia tahu, dia paham bahwa apa yang dilakukan itu salah, sebenarnya dia memiliki kontrol. Ini yang harus saya lakukan. Seolah-olah anak menjadi baik dengan diingatkan oleh guru. Padahal guru ini ibarat sebagai pengingat aja. Namun sebenarnya itu sebuah ilusi, karena menurut si William Glasser ini semua perilaku itu pada hakikatnya memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, adanya upaya guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada hakikatnya itu sebuah ilusi. Jadi hanya ilusi, seolah-olah anak berubah, tapi sebenarnya ketika anak itu nggak punya keyakinan kontrol dalam dirinya, nggak mungkin dia bisa berubah. Dia berubah karena memiliki keyakinan kontrol pada dirinya. Oh, saya ini salah. Oh, saya ini harusnya begini. Sebenarnya itu yang terjadi pada diri anak, pada diri manusia. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun tadi, sebagai pendidik hanya bisa membimbing mereka tanpa bisa menuntut mereka. Itu yang ada pada hakikat pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kemudian teori motivasi. Tadi kan untuk menciptakan budaya positif kita juga harus paham bagaimana teori kontrolnya. Terus teori motivasi. Sebenarnya teori motivasi itu menurut Diana Goshen ada 3, Bapak Ibu, yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita datang tepat waktu hanya menghindari ini. Oh, biar saya nggak terlambat presensinya, biar saya nggak dipanggil atasan ketika saya sering terlambat. Itu motivasi yang pertama. Teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ada hadiah, saya akan datang pagi. Nah, biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin secara nggak sengaja kita pernah menjumpai hal-hal ini. Jadi ada memang teori motivasi dalam diri kita. Yang pertama ingin untuk menghindari hukuman, sanksi. Itu ben gak telat rek aku presensiku biar gak merah, biar gak dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, aku datang tepat waktu biar dapat reward, dapat penghargaan. Itu untuk teori motivasi yang kedua. Teori motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah menjadi kesadaran pada diri sendiri. Harapan kita semua anak-anak termasuk diri kita memiliki motivasi untuk melakukan budaya positif, disiplin positif dari motivasi yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana orang yang diinginkan bermanfaat untuk orang lain misalnya. Saya ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ketika ini sudah menjadi motivasi untuk semuanya, pasti budaya positif di sekolah akan terwujud. Karena sebenarnya ternyata penghargaan itu juga tidak baik. Ketika kita hanya mengharapkan penghargaan, mengharapkan reward, itu sebenarnya akan membunuh kreasi kita. Mengapa? Ketika nggak ada reward, kita nggak akan melakukan apa-apa, hilang sudah. Nah, seperti itu. Namun berbeda ketika itu sudah menjadi kesadaran diri kita ingin menjadi orang-orang yang bisa dihargai, menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk sekeliling kita. Nah, itu akan konsisten. Apapun yang kita lakukan mungkin akan continue, tidak hanya mengharapkan imbalan dan tidak untuk menghindari sanksi-sanksi yang ada. Itu untuk teori motivasi. Nah, ini dikatakan sesuatu yang dilakukan atas dasar motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka orang tersebut dikatakan memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, dan akan mewujudkan budaya positif. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, Alfikon ya, punish by reward, hukuman dengan memberikan reward ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu atas motivasi ingin mendapat sebuah penghargaan, maka sesungguhnya orang tersebut akan dihukum oleh sebuah penghargaan. Karena motivasi dari dalam dirinya akan hilang, dan jika penghargaan itu suatu saat tidak diperoleh, akan menimbulkan kekecewaan dan bahkan akan mematikan kreativitasnya. Itu sebenarnya terjadi ya. Kita melihat di sekeliling kita orang-orang yang hanya mengharapkan reward ya, mengharapkan hadiah, dia akan berbuat baik ketika ada iming-iming hadiah. Tetapi bagaimana ketika hadiah itu tidak ada? Tidak mau melakukan apa-apa, hilang ya. Jadi sebenarnya itu akan mematikan kreativitasnya sendiri. Kalau kita sadari, kita dihukum oleh reward. Itu kalimat yang disampaikan oleh Alfikon ini. Jadi dengan mempelajari budaya positif ini Bapak Ibu, kita harapkan kita bisa mengimplementasikan kepada semuanya, kepada murid-murid kita, khususnya pada diri kita sendiri. Kita akan melakukan semuanya ketika kita yakini hal itu akan menjadi baik, tidak mengharapkan apapun, tidak hanya untuk menghindari sanksi-sanksi atau hukuman. Itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kemudian dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apa yang kita lakukan berbeda ketika ada hukuman dengan konsekuensi. Apa yang membedakan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira apa? Nah, betul. Kalau konsekuensi, mereka sudah tahu sebelum melakukannya. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau di dalam sekolah itu biasanya kita tuangkan dalam tata tertib sekolah. Ketika anak terlambat, misalnya, anak itu akan kita tulis namanya, kita ajak diskusi dulu mengapa dia terlambat. Ada konsekuensinya, pasti dia terhalang, nggak langsung bisa masuk kelas, pasti ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang bertugas di depan. Itu sudah konsekuensi, dia akan tahu. Karena di tata tertib juga sudah tertulis, ya, dia harus ada seperti itu, teguran dan sebagainya. Namun kalau hukuman ini biasanya dia nggak tahu. Misal contoh, anak terlambat, lari memutari lapangan, itu kan nggak ada yang tertulis di dalam aturan, tidak tertulis, sehingga anak merasa kaget, ya, kenapa saya harus memutari lapangan padahal itu tidak tertulis dalam kesepakatan kelas. Itu yang membedakan konsekuensi dan hukuman. Maka dari itu, sebelum kita nanti menerapkan Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas. Kalau panjenengan sebagai wali kelas, mungkin anak-anak bisa diajak membuat keyakinan kelas. Apa yang menjadi keyakinan kelasmu agar kelas ini menjadi indah? Oh ini Bu, misalnya diberikan pajangan bunga Bu, atau dibentuk piket kelas. Nah itu kan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita tingkatkan lagi, apa yang menjadi keyakinanmu agar nanti saat pembelajaran itu kondusif, tidak ada yang terlambat. Nah, biarkan mereka memberikan solusi sendiri. Nah, dicatat, kita tulis, kita tuangkan dalam
Misalkan ada slogan-slogan, kemudian kita ketikkan, kita bingkai yang bagus sehingga anak-anak itu tertarik untuk membaca apa yang ada di kelas. Nah, tulis keyakinan kelas misalkan 10, 7, contoh seperti itu. Sehingga ketika nanti anak-anak itu tidak sesuai keyakinan kelas, kita tinggal mengingatkan, apa ya keyakinan kelas kita, apa yang sudah kalian lakukan. Insya Allah kalau semuanya bisa bersama-sama seperti itu, mulai dari Bapak Ibu wali kelas, karena yang paling erat hubungannya dengan anak-anak, yang sering berhubungan dengan anak-anak adalah wali kelas. Sedangkan kami yang di tim tatib mungkin hanya sebagai pengontrolnya saja. Kalau Bapak Ibu wali kelas semua bisa kerjasama seperti itu, insya Allah anak-anak semuanya akan baik. Itu harapan kami. Kemudian apa sih kebutuhan dasar manusia? Kita juga harus tahu ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar anak-anak sebenarnya apa. Ada anak yang senang terlambat, ada anak yang sering meninggalkan pelajaran. Sebenarnya pasti ada kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi oleh mereka. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya dengan apa? Dengan makanan ya Bapak Ibu. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian berikutnya ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak-anak yang caper ya, misalnya goda konconi dan sebagainya, itu sebenarnya mereka untuk memenuhi kebutuhannya ini, untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia goda temannya, Bapak Ibu kan pasti agak kesel. Sebenarnya itu menarik perhatian Bapak Ibu. Dia ingin kasih sayang, coba sih aku seperti ini, hafal nggak dengan namaku, aku ditegur nggak, seperti itu. Itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Contoh kebebasan ini bagaimana contohnya? Misalnya ya, mereka kalau kebebasan itu ketika contohnya dalam pelajaran, ketika dia mengerjakan tugas, misalnya seni budaya, mereka mengerjakan tugas, kita nggak membatasi kreasinya bagaimana, dia berekspresi, itu untuk kebebasan. Dia gambar sesuka hati misalnya, itu untuk kebebasan dia. Kemudian misalnya dia pakai kaos kaki, kalau misalkan yang pelanggaran itu ya, harinya misalkan Senin, harusnya pakai kaos kaki putih, tapi dia nyeleneh pakai kaos kaki biru misalnya. Itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, dia mau bebas. Kemudian untuk kesenangan. Kalau kesenangan ini kan untuk menghibur diri ya, untuk bahagia. Bagaimana sih saya untuk menciptakan bahagia itu? Nah, di sini rekreasi itu termasuk kebutuhan kesenangan. Lalu penguasaan. Penguasaan ini tidak hanya terbatas pada penguasaan dalam sebuah punya kekuasaan sebagai ketua dan sebagainya, tidak. Tapi penguasaan di sini lingkupnya sangat luas sekali. Misalnya penguasaan materi pelajaran itu juga termasuk dalam penguasaan ya, kebutuhan untuk penguasaan. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita misalnya menemui anak-anak yang ibarat gitu dalam tanda kutip nyeleneh, kita lihat dulu apa sih yang dilakukan anak ini, kebutuhan dasar apa yang kira-kira mereka ingin penuhi, sehingga kita nggak hanya emosi sendiri ya, kita bisa tahu. Ini biasanya teman-teman yang di BK ini sebelum membuat anak itu sadar, itu kita itu dulu konseling dulu, apa sih sebenarnya masalah apa yang dihadapi itu, sehingga teman-teman BK tahu apa sih kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya apa. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga kita bisa konseling anak-anak kita. Nah, itu sebenarnya pelanggaran-pelanggaran terjadi di sini.
Kemudian ini yang puncak Bapak Ibu. Sebagai guru dengan menerapkan posisi kita sebagai manajer, ada langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini, kita anak yang sudah melanggar tidak langsung kita justice. Lagi-lagi kamu seperti pada video tadi. Tetapi kita ajak bicara, ya. Kita ajak bicara. Ibu tahu, ya, ibu tahu. Mungkin semuanya akan sama dengan kamu, datang terlambat ketika seperti itu. Itu contoh-contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ajak jawab dulu, ya, biar stabil dulu. Biasanya anak-anak yang melanggar itu kan biasanya sudah emosi duluan. Kalau kita ikut emosi, nggak temu, ya, nggak selesai, tapi jadi tukaran sama anak. itu gambarannya. Jadi kita stabilkan dulu dengan ini, kita ajak. Saya paham, mungkin tidak hanya kamu yang membuat kesalahan seperti ini. Ya, setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kita ajak diskusi seperti itu. Nah, ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, banyak orang yang seperti ini. Nah, baru dia kan, oh ini sudah paham mengapa saya membuat kesalahan itu. Itu menstabilkan identitas. Langkah berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita membuat validasi tindakan yang salah tadi. Apa contoh kalimatnya? Mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah mereka stabil, kita tahu kita ajak komunikasi lagi. Kira-kira apa sehingga kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Anak itu cerita, kita beri kesempatan dulu. Ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan ini contoh, misalkan anak ketahuan mencuri, ya, ketahuan mencuri. Kita nggak langsung menjustis anak itu. Kamu itu kok iso ini salah dan lain. Kalau seperti itu anak kan tambah down, ya. Mentalnya anak akan down juga, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya diem. Tapi sebenarnya itu kita nggak menyadarkan anak. Mungkin ada rasa dendam yang malah timbul pada diri anak itu. Berbeda ketika kita ajak komunikasi, pertama kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validitas tindakan yang salah. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif, yang lebih baik yang bisa kamu lakukan. Anaknya pasti menjawab, apa ya Bu? Seperti itu. Nah, mungkin saya datang lebih pagi ya Bu. Nah, seperti itu. Itu kita validasi kesalahannya. Dia akan menyadari, oh ternyata saya salah. Itu loh maksudnya, ya. Kita arahkan sehingga mereka paham, ternyata yang saya perbuat itu memang salah. Dia harus menyadari sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir ini meyakinkan, ya, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada. Kira-kira dengan kamu berbuat itu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, mereka akan menjawab, oh iya Bu, saya sebagai siswa tidak boleh terlambat. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati selama ini? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi ketika kita melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalau kita semuanya bisa seperti ini, insya Allah anak-anak kita akan lebih slow, lebih gak temperamen, gak emosian. Kadang-kadang kan anak emosi itu ketika yang menghadapi juga emosi duluan, sehingga membuat emosinya juga akan memuncak, gak akan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Seperti Gaden itu, menyelesaikan Gaden itu, masalah tanpa masalah itu. Kalau bisa kita sebagai guru seperti itu. Itu
Itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah, sekarang dari yang sudah saya berikan tadi Bapak Ibu, coba kita membuat bagaimana sih keyakinan sekolah kita untuk ini, bagaimana saat datang ke sekolah biar anak-anak ini nggak ada yang terlambat, juga termasuk kita sendiri. Kemudian dalam mengikuti KBM itu biar interest, tidak hanya pupuk bawang istilahnya. Kemudian untuk membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian untuk seragam atribut, kita lihat anak-anak sudah mulai luntur dasinya dan sebagainya, upacara bendera, kepedulian terhadap lingkungan sekolah, kegiatan keagamaan, dan bagaimana kira-kira sebagai guru, sebagai dengan menerapkan posisi kontrol manager ini. Nah, ini saya butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk kesepakatan sekolah yang nantinya saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing untuk menjadi keyakinan kelas. Kan mulai dari keyakinan kelas akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi bersama dari yang sudah ada di budaya sekolah kita. Upacara mau dimulai, 5 menit sebelum upacara dimulai. Ini kami minta masukan dari Bapak Ibu semua. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan, kebersihan, keindahan kelas dan sekitarnya. Kemudian kegiatan keagamaan, seperti kegiatan keputrian pada hari Jumat, lalu sholat Jumat, ini juga masih diobrak-obrak. 8 kali, ya 8, terserah warnanya bebas saja. Nanti misalkan panjenengan menulis saat KBM 1 kalimat saja, dituliskan di situ, panjenengan tempel di sini. Nanti dari masukan-masukan panjenengan itu akan kita tindak lanjuti demi kebaikan di SMA 2 Sidoarjo. Ini memang ketika kita ingin menerapkan budaya positif, dibutuhkan sinergi tadi, seperti yang sudah disampaikan Bapak Dikdo. Warnanya nggak harus warna-warni, pokoknya satu orang bisa dikasih 8 lembar, ya 8 lembar, ditulis setiap itu untuk masing-masing poin itu. Saya minta masukan panjenengan, harusnya bagaimana? Kemarin itu ada sekilas anak-anak yang datang ke sekolah terlambat, kenapa? Masuknya terlalu pagi, Bu. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, saya mohon masukan Bapak Ibu demi kebaikan kita semua. Bagaimana ketika di kelas, ketika masuk sekolah dan sebagainya, itu mohon masukannya. Sehingga nanti kalau sudah mengerucut menjadi budaya positif kita di sekolah. Matur suwun. Boleh anak-anak panjenengan buatkan ini, kemudian dibacakan semua. Biar saya tahu apa yang menjadi boleh, yang disepakati bersama. Ayo mobil yang muda-muda, terima kasih. Seperti apa kata Pak Karno?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan hari ini? Baik sekali. Oke. Sekarang begini, Bu Isa mau minta tolong kepada kalian. Nah, apa Bu minta tolongnya? Coba sekarang kita bersama membuat sebuah keyakinan yang kalian anggap benar di sekolah ini. Apa Bu contohnya keyakinan peraturan yang ada di sekolah ini yang kalian anggap benar? Ya, contohnya apa Bu? Misalnya nih begini. Saya meyakini bahwa berangkat pukul 6 pagi adalah sebuah perbuatan yang baik. Hal itu bertujuan untuk mengurangi keterlambatan. Ya. Contoh lagi, saya meyakini bahwa memakai dasi di sekolah adalah perbuatan yang baik juga. Kenapa kok baik? Karena termasuk dalam peraturan yang ada di sekolah. Contoh lagi, ada yang tahu coba? Belum ada yang coba? Saya meyakini kalau memakai sepatu putih, sepatu hitam akan menambah. Boleh kalau begitu bisa Bu Isa bagikan ya seingatnya ya. Nanti kita tempel bersama di masjid. Oke? Oh, dulu aja. Ya. Oke. Bangunan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dea masuk. Silakan duduk. Iya Bu. Ini saya tadi di depan mau Ibu Guru disuruh main bisa. Kenapa ya? Kira-kira menurut dia kenapa kok bisa suruh untuk berbuka? Kenapa? Ini Bu, tadi saya di depan itu dapat teguran dari Bapak Ibu Guru kalau ini gara-gara dasi saya. Oh, dia nggak pakai dasi? Iya. Kenapa dia nggak pakai dasi? Saya nggak pakai dasi itu karena ini sih. Tadi tuh pas mau berangkat sekolah itu saya udah nyoba nyari dasi saya tapi nggak ketemu. Dan pikiran saya kalau daripada saya nggak sekolah ya mending saya nggak pakai dasi aja terus saya berangkat sekolah. Oke, keputusannya Dea buat berangkat sekolah itu sudah bagus. Meskipun tadi sudah cari-cari, tetapi dasinya nggak ketemu, kemudian kamu berangkat sekolah itu sudah sangat bagus. Ibu berapresiasi terhadap keputusan kamu. Nah, kira-kira kalau misalnya Dea nggak pakai dasi, untuk aturan di sekolah dan keyakinan sekolah apakah sudah dibenarkan atau menurut peraturan sekolah juga belum, soalnya yang dia tahu juga setiap hari semua siswa-siswi harus pakai atribut yang lengkap mulai dari sabuk, kaos kaki sama dasi. Ya, berarti dia udah paham ya kalau aturan di sekolah seperti itu ya. Terus kalau misalnya kan dia sudah paham nih bahwa hari ini dia melanggar peraturan seperti itu ya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakuin ini apa? Nyari dasinya tuh harusnya udah dari semalam, bukan pas pagi-pagi pas buku-buku gimana sekolahnya malah pakai dasi. Oke, berarti dia paham bahwa segala atribut yang akan dipakai itu harus dilakukan dengan baik dan dipersiapkan dari hari sebelumnya gitu ya. Iya. Apa kira-kira ada yang bisa bantu dia untuk mempersiapkan itu atau mengingatkan atau dia sudah sanggup buat mempersiapkannya sendiri? Sebenarnya saya sanggup sih buat nyiapin sendiri, tapi karena kemarin itu saya ngantuk karena udah habis belajar, makanya itu saya nggak sempet buat nyiapin di sekolah. Oke, jadi untuk kedepannya dia bisa ya untuk komitmen bahwa atribut yang digunakan baik dasi maupun yang lainnya sangat lengkap di sekolah. Nah, ini kode dasi hari ini bisa kamu gunakan. Nanti kalau misalnya dia sudah ketemu dasinya bisa dikembalikan ke ruang guru. Terima kasih ya Bu. Oke. Semangat ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.